Halo berdampak, kembali lagi di sesi podcast kita, yaitu podcast KKN Tematik Merajut Nusantara 3, Jejak Ngada Cerita dari Timur. Jadi hari ini kita kedatangan teman-teman yang luar biasa nih dari MNC University. Mungkin boleh kenalan dulu nih dari kamu mungkin? Kenalin, nama aku Brandy Corvenisius dari Prodi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2023. Boleh Kak, silakan. Oke, saya Andri. Kebetulan di sini mendampingi dua junior saya di sini, ada Valen dan juga Brandy. Sebenarnya ada satu lagi dari tim MNC University hari ini berhalangan hadir, Rinov dari Prodi DKV. Oke, perkenalkan nama saya Valen Satila Nabahan dari jurusan Sains Komunikasi MNC University. Oke, mungkin aku juga perkenalan diri kali ya. Aku Helpionisa dari Universitas Budi Luhur. Nah, di sini aku bakal jadi host abal-abal ya. Bakal menemani kakak-kakak kita untuk membicarakan KKN kita selama 17 hari di Ngada. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Kak. Gimana sih kok bisa sampai milih KKNT buat teman-teman? Apa sih pertimbangannya sampai bisa milih KKNT? Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Boleh, Pak. Ini cerita awal kenapa MNC University join di program ini. Pertama mungkin kami mengucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah khususnya Kementerian Saintek Dikti, dalam hal ini adalah LL Dikti yang sudah menginisiasi adanya program ini. Menurut saya ini program yang sangat bagus, bisa menghimpun PT swasta yang ada di Jakarta dan bikin kegiatan yang sangat keren di NTT khususnya di Riung. Yang kedua khususnya Budi Luhur ya, Universitas Budi Luhur yang sudah jadi focal point. Menurut saya kita wajib memberikan apresiasi. Jadi MNC University sebenarnya mengikuti kegiatan ini terbilang belakangan lah bergabung, karena sebelumnya teman-teman PTS lain sudah running duluan. Kita kebetulan baru diajak kurang lebih H-1 bulan bergabung. Jadi ide awalnya itu ada pembicaraan lah dengan pihak universitas dan juga LL Dikti, makanya kita join. Lalu kebetulan Pak Rektor melimpahkan kepada saya untuk ayo Mas, kita ikut biar kita sama-sama terlibat dalam kegiatan yang berdampak ke masyarakat. Kebetulan Timur adalah salah satu wilayah yang menurut saya memiliki kedekatan karena saya berasal dari sana. Riung itu satu provinsi dengan saya, satu pulau, Pulau Flores. Saya berada di ujung baratnya, Labuan Bajo. Riung itu mungkin sedikit lebih ke tengah ya. Jadi dia berada di tengah-tengah Pulau Flores. Jadi itu salah satu alasan saya juga, jadi pertimbangan saya untuk ikut. Dan teman-teman ini saya langsung tunjuk aja gitu. Kebetulan prodinya approve, jadi saya ngajak. Kebetulan karena saya tahu kalau saya ajak mereka, saya pasti akan lebih berdampak di sana. Karena mereka sudah tahu sepak terjangnya, skillnya, saya tahu bahwa mereka akan dibutuhkan di sana gitu. Oh, keren. Gimana nih untuk Brandy sama Valens? Brandy dulu aja. Mungkin bagaimana saya bisa ikut bergabung ke tim MNC University ya. Pertama mungkin ceritanya sekitar Hamin sebulan seperti yang Bapak Andri bilang tadi, saya tiba-tiba di chat sama Kaprodi DKV untuk diminta nemenin Pak Andri untuk kita Nemenin ya. untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan ini gitu, untuk kayak Brandy bisa untuk ikut ke NTT nggak nanti mewakili MNC University. Nah di situ saya agak baru bangun gitu, jadi saya diemin dulu chatnya, saya mikir dulu nih, ini kayak Mimpi. iya kayak tiba-tiba banget. Nah habis itu akhirnya saya bilang iya, terus saya konsultasi ke orang tua, baru dibolehin approve, oke. Baru saya lengkapi berkas-berkasnya, baru udah kita oke gitu. Oh, berarti langsung di-approve sama orang tua ya, nggak Iya. banyak drama gitu ya? Sebenarnya saya bilang sebenarnya saya bukan minta izin boleh atau enggak, saya ngasih tahu saya mau ke NTT gitu. Jadi nggak, udah pasti dibolehin. Just information Iya, ya buat orang tua ya. betul. Oke, gimana kalau Valen? Kalau ini sedikit lebih drama kayaknya. Tahu Bapak. Kalau saya pribadi itu kurang lebih sama kayak Brandy. Jadi waktu itu inget banget, pokoknya saya lagi ada di pengen masuk lift. Nah kebetulan saya tuh lagi sama teman saya berdua sama Kenneth, yang dimana harusnya dia juga ikut di KKN ini. Cuma dia nggak lolos seleksi di tes psikotes. Nah jadi pada saat itu di pengen masuk lift, tiba-tiba saya ketemu kaprodi saya juga, Bu Ida. Di situ tiba-tiba beliau yang langsung nembak ngomong kayak,
Len nanti kamu ikut KKN ya ke NTT gitu. Nah terus kayak entah gimana saya juga pengen ngobrol, cuma kayak beliau tuh lagi kayak sibuk juga, terus kayak tiba-tiba udah tinggal aja gitu. Nah terus kayak di situ juga saya masih mikir-mikir kayak nih seriusan beneran gak gitu ikut ke NTT. Nah justru dapat berita yang lebih validnya itu dari Brandy, karena waktu itu Brandy juga ngirim listnya ke saya, kita ada 5 orang harusnya, cuma jadinya ke seleksi jadi tinggal 3. Nah terus sama juga kita saya lebih tepatnya minta izin ke orang tua, cuma agak beda sama Brandy. Kalau Brandy kan dia langsung di approve, kalau saya itu ada kayak orang tua saya ngasih syarat dulu gitu. Jadinya saya tadi pengen diizinin atau enggak nanya ke ortu, terus mereka tuh bilang diizinin aja asal saya ikut bisa dibilang kayak mudik dulu gitu. Jadi kayak pada saat itu kondisi kan ada liburan tuh Sabtu Minggu. Cuma kan kayaknya kalau mudik di weekend agak males ya gitu, cuma 2 hari. Cuma orang tua saya maksa kalau misalkan kamu nggak ikut mudik ya udah nggak dibolehin ke NTT. Ya udah akhirnya saya mau nggak mau ikut mudik, dan bener aja mereka nge-approve aja gitu. Kayak saya rasa sih itu cuma akal-akalan mereka biar saya ngikut. Jadinya dililan dulu ya. Ya udah saya ikut, saya nurut, ya baru dia dibolehin ke NTT gitu. Cuma untuk persyaratan lain sih sama, kita juga nyiapin berkas. Terusnya juga pas tahu kalau pembimbingnya itu Pak Andri, saya makin yakin aja sih karena Pak Andri orang sana nih gitu. Kayaknya bakal asik juga kalau sama beliau. Jadi ya udah kita pun nyiapin berkas, ikut psikotes. Cuma ya tadi sih sayang ada 2 teman kita yang jadinya nggak ikut gitu, nggak lolos. Mungkin kalau ditambah mereka pasti bisa lebih seru lagi. Lebih rame lagi ya. Benar. Betul. Nggak apa-apa, masih ada KKNT di tahun-tahun. Budi Luhur mau vokal point lagi gitu. Aduh itu coba tanyakan ke Bapak Denny. Boleh, silahkan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke, kan udah ngelewatin tes, udah ngelewatin perizinan juga, terus kita mulai ke persiapan nih. Apa aja sih yang kalian siapin gitu? Entah dari pribadi masing-masing atau mungkin dari bidang ekraf ya, ekonomi kreatif. Itu apa aja sih? Kita lebih ke diskusi mengenai apa sih yang mau kita kasih di sana ya, mau kita beri teman-teman di desa gitu kan. Kebetulan karena saya ngajak mereka itu jadi saya sudah punya bayangan gitu, kita mau ngapain di sana. Makanya ketika mereka bersedia itu ya otomatis langsung running aja, kita mau bikin ini sesuai dengan bidangnya Brandy di cafe. Kita nanti bantu branding ya, brand Valen nanti kebetulan beliau ini spesialis untuk ibaratnya dia jago merangkai kata-kata. Jadi bagian copywriting dan segala macam itu kita serahkan ke Valen. Jadi ibaratnya tim ini kita bawa itu memang sudah ada planning gitu. Jadi kita udah tahu kita mau ngapain di sana gitu. Jadi persiapannya mungkin lebih ke apa yang harus kita eksekusi, mana yang lebih dulu, mana yang ini untuk jangka panjangnya. Jadi planning ini membuat kita tahu bahwa berapa hari di sana tuh benar-benar kita bisa manfaatkan gitu. Oke, jadi dari Brandy sendiri gimana? Mungkin sama seperti yang Pak Andri bilang, kita persiapan dulu mau kita di sana kita mau ngapain aja, sama mungkin dari teknisnya kayak persiapan kamera, laptop dan lain-lain. Kalau untuk pribadi saya enggak yang macam-macam gimana banget, mungkin dari list-list yang wajib aja yang saya bawa, begitu aja. Gak seheboh cewek ya? Iya. Valen awalnya mau bawa koper katanya. Enggak, itu bapak tuh setahu saya yang bawa koper. Kalau saya pribadi sih persiapan kalau untuk bawaan pribadi sih sama kayak Brandy juga, yang nggak terlalu gimana-gimana. Cuma bedanya saya nggak bawa kamera, karena waktu itu yang bawa kamera ada Brandy sama Bang Rinov yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Tapi untuk persiapan sendiri untuk teknis saya balik lagi beruntungnya karena pembimbingnya Pak Andri sendiri yang udah nembak ke kita. Beliau yang bilang kalau kita kesana nggak usah yang terlalu gimana-gimana, asalkan bisa berdampak gitu. Nah salah satunya kita mulai dari coba nge-branding dari segi media sosialnya gitu. Dari segi media sosial kita ngangkat potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Karena Pak Andri juga bilang lebih ke zaman sekarang emang kayaknya lebih masuknya tuh ke yang arah-arah kayak gini gitu. Dan saya pun ketika melakukan persiapan pun merasa sama sekali nggak terbebani juga sih, kayak ngerasa kalau kayak gini nih cukup simpel gitu. Tapi saya tahu juga benar yang kata Pak Andri, kayaknya dampaknya sih bisa
lumayan juga gitu, lebih untuk jangka panjang. Jadi untuk persiapan pribadi sih lebih awalnya kita ada ini sih, nyiapin materi dulu juga untuk yang sosialisasi, Iya. gimana ngebuat konten untuk warga-warga yang di sana dengan alat seadanya aja gitu. Paling lebih ke gitu sih kalau persiapannya. Untuk proker aircraft tim MNC sendiri dibilang nggak terlalu ribet juga Iya. kayak yang penting Jadi kita jalan. memang konsepnya bikin sesimpel mungkin, jadi kita yang kesana itu juga nggak merasa terbebani. Betul. Jangan sampai feel KKN-nya itu hilang kan. Jangan sampai yang penting proker nih. Jadi di mindset teman-teman yang saya bawa nih, oh kita harus kelarin proker. Nah saya mau menghilangkan pandangan tersebut. Jadi saya bawa mereka biar fun tapi tetap eksekusi gitu loh apa yang mau kita jalankan gitu. Jadi memang kita konsepnya fun tapi berdampak berdampak. ke desa dan juga ke teman-teman di sana gitu. Benar-benar. Oke, keren. Kalau untuk keberangkatan sendiri gimana nih Kak? Pas mau berangkat dan pada saat tiba pertama kali di Maumere, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Gimana Len? Kalau saya yang pas pertama kali naik pesawat itu jujur kirain emang naik pesawatnya kita bakalan di atas paket-paket gitu. Sampai suatu kita pas pulang, oh ternyata enggak gitu. Ternyata kita yang naik paket-paket itu cuma pas berangkat doang. Lebih ke experience yang unik aja sih, nggak ngerasa gimana-gimana juga, tapi kayak oh asik juga gitu kalau misalkan ternyata naik pesawat terus kayak tanpa seat belt atau segala macem ternyata bisa selamat-selamat aja gitu, alhamdulillahnya. Terus pas turun juga pas landingnya kayak turbulensinya nggak nggak separah yang dibilang-bilang sih, kayak ternyata masih Smooth. iya masih smooth juga, walaupun telinga emang agak sakit pas turun, tapi pas turun juga udah fine-fine aja sih. Terus pas nyampe di bandaranya sendiri juga di Maumere, pertama kali ngelihat kan sebenarnya dari jendela pesawat pas pengen turun tuh udah kayak kelihatan laut-lautnya juga gitu kan, kayak bandaranya juga walaupun bisa dibilang nggak terlalu ramai tapi pemandangannya sih yang emang menang gitu Kak. Kayak ada lautan, pegunungan juga dikelilingin gitu, kayak agak beda aja sama pemandangan bandara yang kalau di Soekarno-Hatta gitu sih kalau dari saya pribadi. Kalau dari Brandy? Kalau dari saya sendiri mungkin kayak nggak kebayang naik pesawat militer tuh seperti apa. Pas masuknya tuh kayak ya benar kayak yang Valen bilang, sebagai experience aja, kayak kita naik duduk baring apapun telentang semuanya di atas tumpukan barang-barang kita. Nah di situ kayak kita harus tahan posisi itu selama 3 jam ya kurang lebih iya, 3 jam. baru kayak pesawat dengan yang lainnya juga, baru pas kita udah landing juga ya udah biasa aja juga. Tapi emang bener yang Valen bilang tadi, pemandangannya itu bagus banget, sama sama apa ya, pas kita keluar dari pesawat kayak berasa banget bukan Jakartanya gitu. Benar. Iya kan? Berasa feel timurnya berasa sih, entah kenapa. Iya kan? Bener. Sama ya udah paling telinga emang agak sakit sedikit sih saya. Yang pribadi saya yang kirinya agak 3 hari agak sakit sedikit. Cuman nggak apa-apa. Habis itu udah selesai keberangkatan, baru nanti kita pindah lagi ke titik kumpul selanjutnya. Begitu aja. Perjalanan darat gimana, Len? 12 jam Baru kenapa? pertama ngerasain kayak gitu apa udah sering misal jalan jauh di atas 10 jaman gitu? Sering sih, lumayan sering. Tapi dari segi jalurnya gimana? Jalurnya ternyata nggak separah yang Bapak bilang juga sih. Oke. Bapak Jadi- pernah ngomong kayak terguncang-guncang segala macem. Enggak, itu bohongnya Kalau gitu itu sengaja Len, biar kalian nggak merasa bahwa di sana nanti enak-enak semua. Jadi saya sengaja hantam dulu di awal. Jadi biar kalian punya mindset, oh kita harus prepare nih. Karena kan kalau nggak tahu kalau Helpy ya merasakan perjalanan 12-13 jam itu kan lumayan kan. Aduh, saya tepar saya. Iya kan, apalagi kita sempat kena ini kan, kena Penutupan. buka tutup kan, karena ada longsor dan segala macam. Nah, Betul. ini menurut saya experience juga bagi teman-teman dari sini yang kalau misalkan jalan darat di sini kan 10 jam nih, anggaplah sampai Surabaya sampai Malang kan lurus terus tuh. Iya benar. Bisa ke rest area. Nah, di sana teman-teman tuh nggak ada rest area, jadi benar-benar kalau mau berhenti ya atau mau ke kamar belakang gitu kan berhenti di hutan gitu kan, atau cari rumah warga gitu. Jadi itu salah satu experience dari teman-teman di sini, teman-teman dari Jawa gitu ketika sepanjang perjalanan darat dari Maumere ke Riung gitu. Tapi di sana rest areanya tuh
ada, tapi Pertamina. berbeda. Benar. Berbeda dengan yang di Jakarta Ya. gitu. Itu lebih ke alam, rest areanya lebih ke Betul. alam. Saya mungkin yang pertama tuh belum terlalu menikmati ya, karena kita kan banyak melewati jalan tuh udah sore ke malam kali ya. Iya, Jadi iya benar. pada saat perjalanan ke Riung itu kurang menikmati pemandangannya, karena itu tadi kita kalau nggak salah sudah di Ende itu sudah malam gitu. Jadi makan malam di Ende kan Iya. Iya. betul. bahkan sampai Riung tuh jam 11. 12 apa 1 jam, ya. Iya. jam 12. Jadi, setengah jadi 12. kita benar-benar buta kan perjalanan kiri kanannya seperti apa. Iya benar. Jadi baru mengetahui atau merasakan feel jalan itu ya ketika beraktivitas di sana gitu, sama pulang gitu. Betul. Terus gimana pas pertama kali sampai di Riung, ternyata kita tuh ditaruh Bisa. di rumah sakit Oh yang iya. baru Rumah dibangun ya, jadi masih benar-benar kosong. Terus pertama kali ketemu juga sama teman-teman dari Stiper, Iya, gimana betul. tuh? Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya kayak pas tahu kita nginep dulu di rumah sakit nggak masalah banget, kayak ya udah kita bareng-bareng sama yang lain tidur, terus kenalan juga sama teman-teman Stiper yang ternyata saya baru tahu kalau pas kita nyampe ternyata ada yang nemenin kita dari situ kan, kayak ya udah kita satu ruangan sekamar sekitar belasan orang ya, Len ya. 5 sih kalau waktu itu. Oh enggak, maksudnya kita bareng-bareng. Oh iya, kalau Iya, di bareng-bareng. barengannya banyak. Kalau dari perwakilan dari Stiper sendiri sekitar 5 Lima orang. orang. Mereka sangat menyambut kita dengan baik. Mereka inisiatif memperkenalkan diri mereka sendiri masing-masing. Iya, habis itu kayak saya kaget nih, kok ramah banget begitu teman-teman dari Stiper. Habis itu udah kita nyampe di sana, kita taruh barang, yang mau mandi, terus habis itu jelas kita nggak langsung tidur. Jadi beberapa teman yang cowok-cowok mungkin kumpul dulu, kayak ngobrol dulu, kayak melepas penat dulu dari berjam-jam, berbelas-belas jam perjalanan. Nah, habis itu setelah dari situ udah kita sudah mulai merasa lelah mungkin dari perjalanan, baru kita tidur dan besok bangun pagi untuk melanjutkan perjalanan kita ke Kecamatan. kecamatan. Oke. Lu gimana? Le? Kurang lebih sama juga kan Pak, kayak Brandy pas pertama tahu juga di rumah sakit sebenarnya udah nggak kaget juga karena kan udah sempet di briefing juga ya Pak ya, di briefing dari awal kalau kita emang pemberhentian pertama itu di rumah sakit, jadi itu kayak benar-benar nggak apa-apa banget karena kita pun menikmatinya juga. Yang kita di Brandy bilang udah ada teman-teman dari Stiper Bajawa juga di situ sih. Saya justru lumayan ngobrol lamanya sama temen Oscar namanya, yang dia anak Stiper yang nantinya bakalan satu desa juga sama tim MNC ini, Aircraft MNC. Saya ngobrol banyak juga sama Oscar. Cuma emang paling kan kendalanya di susah sinyal tuh kalau di daerah RS. Jadi paling kalau nyari sinyal itu sebenarnya dia ada wifi tapi kayak harus ke depan gitu sih, ke depan. Ada titik kumpulnya. Ada titik kumpulnya. Dan di malam itu juga kerasa dingin karena di Maumere sana bukan Maumere, di Riungnya itu walaupun kayak siangnya panas banget tapi malamnya tuh bisa dingin banget juga gitu. Jadi pertama kali nyampe langsung kayak dingin-dingin, udah kecapean juga. Terus kayak kalau saya sih nggak terlalu banyak ngumpul-ngumpul sama anak-anak lain, kayak habis ngobrol sama Oscar sebentaran, balik lagi ke ruang yang udah disediain, terus tidur sih. Tidur sama teman-teman juga, dan untungnya tidurnya berasa cukup lah gitu, nyenyak juga walaupun gak terlalu lama, tapi yang penting cukup dan nyenyak. Jadi besokannya udah bisa beraktivitas lagi buat ngelanjutin acara yang berikutnya gitu di kecamatan. Kalau kakak gimana? Kakak Ya justru menurut saya feel-nya itu dapat feel kakaknya itu ketika tidur di rumah sakit itu Iya, ya. Karena kan rumah sakitnya benar. belum terpakai kan. Jadi Betul. kita dapat feel sebenarnya dari KKN itu yang kayak gitu. Jadi pengalaman yang mungkin tidak pernah teman-teman semua bayangkan. Jadi mungkin dari sini teman-teman membayangkan tidurnya rumah yang enak, misalnya yang kasurnya empuk, misalnya ternyata sampai sana tidurnya beralaskan karpet ya, ada yang pakai Karpet, sleeping bag. sleeping bag. Jadi menurut saya justru salah satu momen yang memorable ya buat teman-teman KKN, salah satunya itu tadi. Jadi perjalanannya dan juga tempat nginapnya gitu. Iya benar sih. Cuman kalau aku pribadi emang agak shock sih sampai Iya di kan? RS dan kosong gitu. Ya. Di seberangnya kita juga kan kamar mayat ya. Jadi Iya benar. Ya kan, Agak- tapi kan belum Belum terpakai. ada, kan? belum ada. Iya. cuman kan ngebacanya aja udah Udah terbayang Iya, ya. jadi mungkin. udah dikit gitu. Shock gitu ya. Terus
kan kita sampai di Riungnya kan tuh udah malam banget kan, jadi udah nggak kelihatan apa-apa, apalagi di Riung tuh nggak ada lampu, bener-bener nggak ada lampu sama sekali. Terus paginya gimana tuh kalian ngeliat pemandangan di luar rumah sakit? Kalau aku sih emes banget, sejuk, Iya benar. cantik banget. Sejuk, terus matahari yang sunrise-nya juga berasa hangat juga sih, hangat tapi udaranya tuh masih dingin-dingin pagi gitu. Dan emang bagus sih. Karena rumah sakitnya juga kan dikelilingin bukit-bukit Bukit, gitu ya. kan ya Pak ya. Iya. Gitu. Lu gimana, Bren? Kalau bangun paginya benar kayak yang Valen bilang, kena mataharinya ada hangatnya sama udara bekas malamnya masih dingin, jadi kayak enak gitu, sama pemandangan dari sekeliling rumah sakitnya bukit-bukit, jadi kayak kita berasa ada di Hollywood gitu ya. Bener. Foto-foto juga kan Brandy bawa kamera tuh, dia langsung yang moto-moto juga anak-anak di sana. Moto bukitnya. Orangnya juga, Yang orangnya. lain lah pokoknya. Oke. Fotoin. Keren. Terus kita sampai nih di Kecamatan Riung, kita mulai pembukaan. Yang bikin kalian wow sama pembukaannya apa tuh? Ya pembukaan pada umumnya kan ya sambutan dan lain-lain. Tapi apa sih yang bikin kalian emes sama pembukaan di Kecamatan Riung ini? Jai sih Pak. Tarian, Oh, ya, tarian tarian. Jai. Iya. Itu. Paling sama yang apa? Nyambut wakil Nyambut bupati. Wakil bupati itu Iya. kayak keren banget gitu. Bener. Apalagi tuh yang nyambut kan anak-anak juga ya. Iya. Anak-anak tapi kayak suaranya, lantangnya kayak pokoknya ngerasa walaupun kita bukan orang sana tapi euforianya dapat banget gitu. Karena kan kita juga disuruh nyambut ya Pak ya. Disuruh nyambut juga di wakil bupatinya itu ada tarian-tarian adat juga. Itu keren banget sih. Baru pertama kali juga ngelihat hal-hal yang kayak gitu secara langsung. Iya. Sama Tapi yang kalian expect apa sih sebenarnya? Ketika sampai di sana, maksudnya pasti kan kalian punya bayangan sendiri kan, oh kayak Riung nanti akan seperti apa gitu. Ada nggak terbersit nggak di kalian sebelum nyentuh Riung itu, sebelum sampai di Riung paginya misal sudah melihat oh Riung kayak gini, sebelumnya ada ekspektasi kayak gimana tentang Riung? Lebih nggak ada sih Pak, udah Ah, ya. udah kebayang. Udah percaya aja yang saya bilang ya? Udah Iya. percaya. Cuma emang ekspektasi saya kirain bakal dingin. Ah, Ternyata itu bukan Riungnya tapi yang desa adat itu ya Pak ya. Yang di Iya, Jawa. Iya. Ternyata bukan itu. Tapi overall udah sesuai ekspektasi semua sih, namanya juga KKN gitu kan. iya, nggak naruh ekspektasi Bener. gimana-gimana. Dan juga dapat informasi terpercaya kan Iya, dari benar. orang Sebenarnya terpercaya. lebih ke bukan terpercaya sih, cuma Nah, mereka justru percaya. kurang Justru nggak terpercaya. Justru kurang terpercaya. Cuman saya sengaja ngerecoki mereka biar mereka ibaratnya trust gitu. Jadi kalau mereka saya sampaikan informasi yang buruk-buruk, takutnya mereka juga nggak jadi pergi kan. Jadi saya sampaikan real apa adanya, bahwa di sana nanti akan salah satu misalnya mungkin secara akses informasi akan terbatas karena sinyalnya nggak ada, nggak semua tempat dapat. Terus air juga saya sampaikan karena di sana gersang dan segala macam. Jadi artinya mereka udah ada prepare lah wah, harus kayak gimana. Dan nyamuk ya. Jadi Benar. salah satu tantangan di sana juga nyamuk. Jadi banyak nyamuk dan teman-teman ternyata udah prepare juga. Terus habis pembukaan itu kan kita udah langsung pisah ya, Iya. udah pisah-pisah semua, udah dibagiin per kelompok ke desa masing-masing. Itu kalian gimana? Ketemu sama orang baru juga kan? Bukan di Ketemu, MNC ketemu. aja gitu. Kita dibagi ke lokasi yang mungkin kita yang paling jauh ya, di Lekosambi Utara ya. Dan paling terakhir ujung juga karena ya, iya. paling terakhir juga berangkat dari kantor kecamatan. Nah, Benar. kita juga nggak expect akan bergabung sama teman-teman dari UKI, dari BINUS juga, ada Bu Erni juga yang dosen UKI juga. Jadi kebetulan teman-teman naik mobil pick up tadi, yang Oto yang sebutannya di sana Oto. Saya langsung bareng Pak Kadesnya. Nah, salah satu cara saya untuk gimana program kita langsung running kemarin, itu sepanjang perjalanan Pak Kades itu kita langsung tektokan tuh, langsung diskusi. Saya langsung bilang, Pak Kades, kebutuhan di sini apa? Yang kita bawa dari sana kayak gini, jadi cocok nggak? Kalau memang nggak cocok ya udah kita ganti gitu kan. Nah, ternyata sepanjang perjalanan ini Pak Kades cukup open minded dan memang kondisi yang ada di desa dia itu sesuai yang kita prediksi gitu. Jadi kurang lebih hampir semua yang kita siapkan itu terpakai gitu. Nah, kebutuhan yang paling utama itu soal pariwisata gitu kan. Jadi intinya make sure untuk running tidak hanya program kita itu sepanjang perjalanannya. Jadi teman-teman ini naik di Oto tadi, saya dan Pak Kades banyak Boncengan. diskusi sepanjang perjalanan dengan motor. Jadi
ibaratnya praproduksi kegiatan kita justru di motor itu. Jadi kita tektokan gali banyak informasi dari Pak Kadesnya di sepanjang perjalanan kan kurang lebih 30 menit kan. Iya, betul. Cukup jauh lah dari kantor kecamatan ke desa Lengko Sambi Utara, dan kita paling ujung, dan sampai sana ya itu seperti yang dibayangkan bahwa tidak ada sinyal di semua tempat, itu hanya lokus-lokus tertentu. Gitu. Sebelum kita berlanjut nih ke pembahasan apa sih programnya gitu oke, kan. oke. Nah, pas sampai di sana gimana tuh? Ada sambutan-sambutan khusus juga nggak dari Pak Kadesnya atau dari keluarga asuhnya? Nggak ada ya? Kita langsung duduk aja kan? Duduk tapi malamnya ada Pak. Oke. Ada yang Apa tuh? nyembelih ayam gitu. Oke. Betul. Nggak, mungkin tanya dulu experience mereka naik oto tadi itu kan. Kita belum iya, ini nih. bener. Gimana pertama kali naik Ya, oto? Ternyata oto. di sana bener-bener semuanya kendaraannya oto ya, Ya, nggak ada. Benar. Mobil bak. Mobil bak Benar. yang Mobil bak. ditaruh kursi penumpang ya. Iya. Gimana Len? Kalau saya sih jujur nggak terlalu gimana-gimana karena udah pernah lah naik juga gitu Di mana? di daerah rumah Oh, saya kan oke. saya di Bogor kan. Hmm. Kayak udah lumayan sering juga waktu sekolah gitu kalau nggak salah SMP kayak pernah lah naik mobil bak gitu. Cuma memang bedanya kalau di sana akses jalannya lebih ya nggak sebagus di sini lah gitu karena kan benar. banyak bebatuan juga, terus apalagi pinggir-pinggirannya tuh ranting gitu. Jadi kayak kita berdiri di belakang baknya kadang suka aja kesabet ranting gitu. Jadi harus stay fokus juga ya, ya. harus Betul. fokus. Pokoknya naik itu harus benar-benar menjaga diri banget lah. Jadi kayak ada beberapa jalanan juga yang benar-benar anjlok banget, tapi yang intinya sih itu sih tetap selamat-selamat juga gitu. Karena kita naiknya juga rame-rame yang pas menuju desanya. Cuma emang Pak Andri beda sendiri boncengan sama Pak Kades kayak Naik motor. saya akuin itu pendekatan beliau sih, pendekatannya jago lah. Dia langsung mepet Pak Kadesnya di situ nanya-nanya tentang proker-prokernya mau gimana. Jadi ya Pak Kadesnya udah oke-oke aja gitu, dan beruntungnya juga kita dapet Pak Kades yang baik banget juga, terus kayak open minded juga yang kayak tadi Pak Andri bilang. Intinya kita naik oto bareng teman-teman lain sih seru-seru aja karena balik lagi dari kecamatan ke desanya juga lumayan jauh dan pemandangannya juga keren-keren banget sih. Kayak kita benar-benar ngebelah bukit gitu, terus tadinya ada di dataran tinggi turun ke dataran rendah yang tadinya pemandangannya bukit-bukit terus jadi kayak lautan gitu. Itu gokil sih, dan anginnya juga angin alam gitu Sepoi-sepoi. enak. Sepoi-sepoi. Jadi di sana tuh mata kita tuh benar-benar dimanjain Bener. sama Betul. view-view yang Bener. keren-keren Benar, banget ya. Heeh. Kalau dari Brandy gimana? Naik oto? Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama kayak Valen, kayak naik Mobil naik bak. mobil baknya sendiri. Nggak yang pertama kali, saya juga pernah di kampung saya dari rumah ke pantai naik mobil bak. Kalau untuk perjalanan sendiri kita sama yang kayak Valen bilang, kita melewati bukit-bukit, tiba-tiba ketemu Pantai, laut, laut. iya pantai. Terus perjalanan juga jalanannya yang agak meliak-liuk ya, kayak kita kan ngiterin pinggirannya bukit ya kan, kayak agak belok-belok lah. Nah terus habis itu di perjalanan kita nggak cuman yang diem-dieman, kita kenalan juga sama Iya, teman-teman benar. baru kita, dari Stiper ada, dari universitas lain juga ada. Nah kayak nggak berasa setengah jam gitu ya pas Nggak berasa perjalanannya, bener-bener kayak iya. Habis itu udah baru kita akhirnya sampai di desa kita, Leko Sambi Utara. Oke. Gimana tadi, ada sambutan kah? Kalau Atau apa gitu? awalnya sih kita langsung ngobrol biasa juga Langsung kan ya, Pak. bagi kan, Langsung karena kita ngobrol, nggak di satu rumah kan, Iya. jadi ada yang terpisah gitu. bagi-bagi rumah. Bagi-bagi rumah, yang Ibu Erni yang dapat di rumah Pak Kades, kita di Oma gitu, ibunya Pak Kades, jadi bersebelahan rumahnya. Sebelahan. Oh, tapi Jadi, dekat. Ya, jadi kita nggak ada selang rumah juga, jadi benar-benar diselangnya sama satu kebun gitu, pekarangan gitu, baru rumah Oma ini. Jadi penyambutan juga nggak ada yang spesial-spesial banget ya, seperti umumnya lah, bagaimana tuan rumah menyambut tamu gitu. Paling kenalan sama anggota keluarga Ya, doang. paling kayak gitu aja. Jadi dikenali sama keluarga-keluarga di segala macam. Ya kurang lebih ya standar lah. Mm-mm. Gak ada yang spesial. Nggak tahu di tempat Helpi ada juga. Nggak ada juga. Jadi sama aja sih sebenarnya, emang kita cuman disambut aja dengan baik, ya. dirangkul gitu-gitu aja, ngobrol-ngobrol kayak biasa, perkenalan kayak biasa gitu kan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke programnya nih Kak. Mungkin boleh dijelasin mau dari Valens atau Brandy atau dari Ya Kak dari mereka Andri. dulu. Gimana Len?
Oh, kalau saya yang kayak tadi udah sempat disinggung juga di awal, kayak proker kita kan awalnya benar-benar pokoknya awal tuh kita istilahnya kayak pemetaan dulu lah gitu, pemetaan di Desa Lekosambi Utara ini nih kira-kira apa aja yang potensinya sekiranya bisa kita gali gitu. Karena desa kita bisa dibilang yang paling deket sama pantai. Jadi kan pantai di situ tuh pantai Watulajar kan. Jadi kita yang paling deket di situ. Terus ya udah awalnya kita observasi juga sekaligus ya menikmati pantainya gitu kayak. Jadi intinya kita selama menjalankan proker di situ sih benar-benar enjoy juga karena kita ada misalkan ada pusing dikit atau kayak aduh ini mau ngapain ya gitu, kita bisa langsung healing sebentar di pantai gitu, ngeliat-ngeliat pemandangannya dulu, tapi kita sembari mengobservasi gitu. Kayak kita di pantainya juga akhirnya bekerja sama juga dengan kepala desanya Pak Hans waktu itu. Jadi Pak Hans ini yang bisa banget diajak bekerja sama gitu, orangnya juga kooperatif. Jadi kayak kita bahkan kita ngebuat konten-kontennya juga itu talentnya sama warlocknya sendiri gitu, yaitu Pak Hansnya sendiri. Jadi kayak beliau yang menarasikan kalau beliau ingin mempromosikan wisata yang ada di desanya gitu. Terus ya juga kita sempat ke kantor kepala kantor desanya juga untuk sosialisasi juga gimana kita bisa bikin konten dengan alat yang seadanya gitu. Intinya kita benar-benar di sana ingin mencoba masuknya itu ke ranah-ranah di media sosialnya sih. Kayak mungkin kita untuk fisik nggak terlalu ada, tapi kalau untuk ide, gagasan segala macam itu yang kita tanemin di tempat kita KKN itu sih. Kurang lebih sih gitu sih kalau dari saya. Brandy dulu, jangan gue. Kurang lebih sama kayak yang Valen bilang. Mungkin kalau dari saya kita prokernya untuk ngembangin sosial media dari desanya sendiri, lebih ke kita bahkan ngebikin baru akun Instagram dan email dari Desa Lekosambi Utara, sama lebih ke digitalisasi aja ya. Kayak kita ngenalin desa ini ke media sosial, sama kita bahkan ngenalin juga ada festival di Desa Lekosambi Utara. Nah, jadi nggak yang gimana-gimana banget, tapi kita memang yang lebih ke digitalisasi aja, sama mungkin apa yang kegiatan-kegiatan adat di sana mungkin kita sorot. Kita dokumentasikan. Bahkan kalau dari Pak Andri sendiri, beliau mengangkat ke portal-portal berita. Kebetulan kami kan dari MNC, sama kita juga baru kayak ngelihat experience baru gitu. Nah, kita dokumentasikan juga. Mungkin kurang lebih begitu. Kalau dari kakak gimana nih kak? Mungkin ada penjelasan yang lebih wow. Ya tadi seperti yang saya sudah bilang di awal kan, sepanjang perjalanan kita gali itu sama Pak Kadesnya Pak Hans. Jadi setelah perjalanan itu saya dapat gambaran, oh ini yang mau kita garap nih. Nah, kebetulan lokasi rumah Pak Hans dengan pantai itu nggak terlalu jauh lah. Jadi kita bisa akses dengan jalan kaki. Jadi kita telusuri itu sepanjang pantai itu. Kebetulan di Watulajar itu selain pantainya, orang bisa wisata kano juga, mancing. Lalu ada namanya Bukit Tanjung Watulajar. Nah, sepanjang pantai ini kita coba eksplor dengan dibagilah konten pantainya, konten wisata kanonya, konten tanjungnya. Karena tadi yang Valen bilang, Pak Hasna juga bersedia, jadi kita libatin dia dulu sebagai talent di video. Jadi dia kooperatif juga, bekerja sama, dia ikut terlibat tuh. Jadi intinya kita di sana tuh salah satunya bagaimana memperkenalkan destinasi Watulajar ini, karena sebenarnya sudah ada pengunjung gitu, jadi memang belum banyak. Jadi kita fokus ke digitalisasi sama soal memberikan saran terkait administrasi. Artinya harus ada data yang jelas tentang pengunjung dan segala macam. Karena di sana itu masih manual sekali. Jadi kita memberi saran nggak bisa kayak gini. Jadi kalau memang kita mau maju, ya selain digital ya secara administrasi juga harus rapi gitu kan. Nah, digital ini PR terbesarnya di Watulajar itu adalah sinyal. Jadi kalau orang mau update status, pengunjung mau update status. Kebetulan waktu kesana kan hampir semua teman-teman yang KKN tuh menikmati sunset sunrise di Watulajar kan. Jadi sangat disayangkan kita semua yang ada hadir di sana selama kurang lebih 17 hari itu gak bisa update di pantainya. Jadi harus keluar dulu dari area pantai untuk posting status lah dan segala macam. Itu kan PR besar. Nah,
Kemarin kami diskusi dan kebetulan di-approve sebenarnya terkait pemasangan Starlink. Cuman emang satu dan lain hal belum sempat terpasang pada saat kita di sana. Jadi usulan kita untuk mendukung digitalisasi kemarin adalah pemasangan Starlink gitu kan. Lalu kegiatan kita juga nggak fokus ke Leko Sambi Utara juga. Jadi kita mengakomodir juga kebutuhan di desa-desa lain yang kebetulan kita bisa akses, kayak di Leko Sambi Barat Daya, di Tado Timur, dan juga di Leko Sambi Barat. Salah satunya misalnya terkait tenun ya. Jadi kita coba gali tenun, dan kebetulan MNC University serius untuk menggarap lebih lanjut soal tenun itu di Bejawa. Dan mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan kita akan ke sana lagi untuk garap tenun tersebut. Jadi kami bersyukur sekali untuk Budi Luhur sudah membawa MNC ke sana dan membuka ruang lagi untuk lebih berdampak lagi ke teman-teman atau masyarakat yang ada di sana. Jadi di sana itu kita memang gali sebanyak-banyaknya. Memang selama beberapa hari itu belum semua kita jalankan. Minimal ya tadi yang digitalisasi soal konten, media sosial. Tetapi kedepannya akan banyak lah kolaborasi ke depan, karena kita membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa di sana. Jadi segala kebutuhan di sana kita bisa bantu selama itu bisa kita akomodir gitu. Jadi KKN kemarin itu menjadi titik awal lah, bukan untuk MNC saja menurut saya, untuk kampus-kampus lain, untuk ke depan itu nggak harus tunggu KKN lagi untuk lebih berdampak. Jadi banyaklah media, banyaklah kegiatan yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah atau juga stipernya atau juga masyarakat desanya. Jadi saya bersyukur sekali kemarin kegiatan kemarin itu membuka mata, membuka akses, dan juga ternyata kalau saya memang orang timur ya, orang Wajir, saya merasa bahwa memang timur dan segala isinya memang terbaik lah dari segi panorama budaya, wisatanya. Cuman saya berpikir bahwa besok-besok atau kedepannya nggak bisa mengandalkan Labuan Bajo saja. Jadi harus ada destinasi penyangga, ya minimal kabupaten terdekat dengan Labuan Bajo, dengan Manggarai Barat itu harus bisa menjadi destinasi unggulan yang menyangga. Jadi orang nggak hanya ke Labuan Bajo nanti. Jadi ketika ke Bejawa nggak hanya ke Kampung Bena, nggak hanya ke Taman Wisata 17 Pulau, tetapi harus punya wisata edukasi, salah satunya yang tentang kain tenun tadi itu. Jadi jujur di sana itu kain tenun itu secara cerita ya, makna dari motifnya dan segala macam itu belum semua punya satu pemahaman gitu. Jadi si A punya cerita yang berbeda, si B punya cerita. Nah, salah satu misi kita adalah bagaimana cerita itu cuma satu gitu kan, tetapi akan didokumentasikan. Jadi ke depannya nggak ada lagi cerita versi A, versi B, tapi punya cerita yang satu. Motif Bejawa itu artinya kayak gini. Motif Bejawa itu ada berapa jenis, dan orang juga akan ke Batu Lajar ataupun ke Riung itu akan selalu menghidupi ekonomi kreatif UMKM di sana. Jadi bagaimana ekonomi kreatifnya, karena yang kami lihat itu salah satu yang kurang juga di sana soal kerajinan tangan ya. Kemarin sempat teman-teman tuh mau beli gelang gitu kan di pasar itu kalau nggak salah. Cuman itu butuh proses juga kan, dipesannya harus di pre-order juga. Tapi ketika datang juga nggak sesuai ekspektasi juga yang lain, jadi agak lama. Jadi mungkin PR yang bisa kita kolaborasi lagi ke depan yaitu dari bagaimana menghidupi UMKM-nya. Kemarin saya lihat ada yang bikin inovasi dari kelor ya, bikin Teh daun kelor. Teh daun kelor itu bukan yang dari teman-teman KKN ini loh, bikin puding kalau nggak salah ya, sama masker ya. Itu kan ide-ide yang menurut saya bisa dikembangkan di kemudian hari ya, karena Betul. itu justru menghidupi. Karena kalau kita lihat di Riung itu banyak sekali ya pohon-pohon kelor yang bisa dimanfaatkan, bisa diberi sentuhan untuk inovasi dan segala macam, khususnya untuk menghidupi ekonomi yang ada di wilayah pedesaan, untuk mensupport wisatanya menurut saya. Jadi orang sana tuh nggak harus menikmati wisatanya saja, tapi setelah pulang tuh harus ada yang dibawa. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin kan kita cuman wisata doang kan, nggak ada yang dibawa. Jadi oke, ketika keluar dari Batu Lajar, kita pulang dari 17 Pulau itu nggak ada yang dibawa, cuman bawanya kenangan, bawa foto, video, nggak ada yang ditenteng gitu. Jadi PR-nya itu menurut saya, yang siapa aja ya, mau kampus siapa aja, mau MNC, mau Budi Luhur, monggo kalau mau garap itu menurut saya salah satu yang akan berdampak lagi ke masyarakat di sana gitu. Keren ya, sampai dari KKN ini sampai ada lagi proyek-proyek baru yang bermunculan gitu ya. Betul. Ini gimana, Valen sama Brandy ikut ya ke proyek itu masih berikutnya dalam tergantung rahasia. diajak Pak Andri atau enggak. Tergantung mereka, kalau mereka rajin salim ke saya besok-besok nanti diajak gitu. Selama ada Pak Andri saya siap deh. Selama ada Pak Andri. Iya. Jadi saya malah berharap wilayah timur itu akan menjadi sasaran ya ke depan, karena potensinya cukup besar ya untuk KKN tahun depan misalnya.
Betul. Jadi kalau bisa explore lah dulu Flores lah. Jadi Flores itu masih butuh bantuan dari teman-teman, apalagi dari perguruan tinggi lah. Saya yakin sangat membutuhkan support dari teman-teman perguruan tinggi untuk membangun ya Indonesia Timur, khususnya Flores gitu. Saya sangat support. Keren banget. Bener-bener proyeknya Iya. bener-bener tersusun banget ya, mulai dari pembicaraan pas mau ke desa sampai pelaksanaannya tuh keren banget, mulai dari pergi untuk keliling satu-satu Nah, ya. buat di explore Nah, terus apa yang mau sorry nih, dikembangin. ada cerita nih. Jadi kita prokernya itu pagi ya. Jadi kalau teman-teman tuh startnya jam 8, Iya. jam 9, udah misalnya kayak teman-teman pendidikan tuh ke sekolah kan jam 7 dan jam 8. Kita tuh startnya pokoknya waktu sholat subuh lah ya. Jadi Valen Iya. tuh pas sholat subuh tuh, habis sholat subuh dia bangunin kita tuh. Oh, Karena kalau mengeksplor pantai di waktu yang sudah melewati jam 7 siang, jam 7 pagi itu kan Nggak sudah dapet panas sunrise. tuh. iya Iya. betul. Pertama kalau memang kita mau dapat feel-nya di pantai Batu Lajar dan juga di Tanjungnya itu, berarti kita harus start pagi itu. Benar-benar subuh itu kita harus sudah di lokasi gitu. Jadi nah mungkin itu salah satu tantangannya dia. Cuman di sana itu entah kenapa pola tidur kita berubah ya. Benar. Jadi malam tidur cepat, pagi itu Tetap bangun kayak nggak pagi. pakai alarm tapi bangun gitu. Jadi ya kita mungkin experience terbaiknya itu prokernya kita jalannya di pagi. Jadi ketika pagi pulang baru ngopi itu, baru sarapan, baru habis itu ya brandy edit dan segala macam. Siang jadi teman-teman bisa ada waktu untuk spend untuk istirahat gitu. Iya. Oh, bener-bener Nah, ya. keren banget ya, tertata banget mulai dari prokernya, pengerjaannya. Kalau ternyata juga sebenarnya enggak ya. Cuman kita lebih fleksibel sih. Benar, Kita benar. menyesuaikan sikon. Karena kalau kita maksa jam 7 misalnya harus ke pantai kan yang merasa tersiksa juga kita teman-teman. Iya. Dan saya nggak mau itu mereka juga merasa kok gini-gini amat nih jadi kegiatan KKN-nya. Karena kan panasnya Riung itu lumayan kan. Benar. Bener, itu panasnya sebenarnya Beda. panasnya segar karena Ya. nggak banyak polusi di sana kan. Iya, Cuman benar. nusuknya itu yang Benar. luar biasa. Kalau saya mungkin nggak terlalu kentara perbedaannya. Ini teman-teman saya berdua ini kan lumayan tuh kan. Jadi Iya. karena kita memikirkan itu karena enakan pagi deh. Kalau nggak pagi sore sekalian gitu. Jadi kita memilih 2 waktu itu untuk eksekusi, explore destinasi yang ada di sana. Baru dari siang ke sorenya itu kita edit dan segala macam. gitu. Publikasi, baru. Publikasi. Istirahat juga, makan siang. Mm-mm. Itu kan kalian publikasi juga, kan ini media sosial ya. Ya. Terus kalian juga jadi sempat singgung soal di sana tuh jaringannya masih susah gitu. Nah, itu gimana sih kalian mengatasinya dengan kerjaan-kerjaan kalian yang emang benar-benar butuh internet gitu? Ya kita harus ini ya cari lokasi. Kita Ya. pernah ke penginapan itu ya malam-malam. Jadi jam 11 atau 12 itu kita samperin tuh penginapannya yang ada di sana itu untuk ibaratnya nebeng wifi. Oh, Iya. Dan mungkin teman-teman UBL juga kesel ke kita ya karena kita nggak upload juga kan dokumentasi kita karena itu tadi kita nggak bisa Terbatas. ngupload karena terbatas juga di tempat penginapan yang kita nebeng itu juga nggak mengakomodir kebutuhan kita untuk upload semuanya. Jadi ya kita upload sebisanya aja. Kebetulan yang untuk Instagram memang nggak butuh kuota yang Banyak gimana kuota. gitu. Jadi selama dia punya 3 baris, 4 baris itu Iya. udah pasti bisa diupload lah video Jadi ataupun sebenarnya foto. jaringan ada tapi satu kartu doang gitu. Ya. Nggak semua kartu Nggak ada. semua provider tuh Nggak semua tersedia provider. gitu. Betul, itu. jadi yang kerjanya, maksudnya yang nguploadnya paling cuman satu orang aja gitu ya. Iya. Ya, jadi kita cari itu momen kalau udah selesai baru ke satu titik untuk posting lah segala macam kayak gitu. Betul, itu salah satu bagian tantangan terbesar Ya. kita juga karena sangat kayak musuh alami kita ya. Benar. Kayak kita digitalisasi tapi dari jaringan atau dari datanya kayak Terbatas sih. terbatas banget. Mungkin kalau untuk pengerjaan edit atau publikasi satu orang aja, dan pas kita mau kayak upload foto atau video dokumentasi yang lain-lain itu nggak bisa ya Pak, Ya. karena butuh ber-GB juga, dan untuk kalau kita paksa pakai Kuota. provider Jebol. agak Iya, kemarin jebol saya banyak banget. upload sekitar 55 GB, jadi lumayan banget Benar. untuk kayak sekitar 14-17 hari di sana. Nah, itu. PR-nya sih itu PR-nya aja itu. sih. Benar. Mungkin kalau kita prokernya nggak kayak gitu, kita
udah enjoy Ya. di sana sih, tenang. Sama kita bersyukurnya anaknya Pak Kades juga ini ya sangat membantu kita, ada Benar. Yorin, Miki. Jadi kebetulan mereka cowok juga jadi mobile. Jadi ketika kita butuh, ayo kita ke Tanjung, mereka ikut nemenin. Karena kalau Benar. kita sendiri yang ke sana, pertama kita kan melewati jalur yang Nggak tidak tahu seperti medannya, biasanya. iya. Medannya cukup terjal untuk ke Tanjung itu. Jadi kita sangat terbantukan juga sama anak Anak-anak dari Pak Pak Kades, ada Yorin dan Miki juga gitu. Shout out lah buat Jadi ya, Bener. Miki jadi dan kita Yorin. ibaratnya kita Tour guide garap sih, apa Pak. yang bisa jadi. Mereka jadi tour guide. Jadi tour Termasuk guide kita. yang siapa yang bocah Ada Andre, ada Vian. sama yang satu Jian. Zian. Nah, jadi kita memanfaatkan semua lah yang ada di sana untuk Bener, bantu kita sekeluarga gitu, itu. sekeluarga itu. Keren lah pokoknya. Jadi mohon maaf Pak Kades. Kita manfaatin Big lah. respect sih, Ya, big respect. jadi Bener. respect yang sangat tinggi ya, sangat full kepada Pak Kades dan Benar. sekeluarga. Oke, keren banget ya mulai perjalanan dari prokernya, terus usaha untuk nguploadnya dan Nah. sebagainya. Terus ada nggak sih culture shock yang kalian alami? Kalau Kak Andri mungkin karena emang dari Ya, sana. secara keseluruhan sama lah ya, hampir Iya. sama. Kalau untuk Valen sama Brandy gimana nih? Brandy dulu ya kali. Mungkin kita nggak jauh beda karena kita satu rumah ya. Mm-mm. Mungkin kalau saya sendiri pribadi ketika hari pertama saya nyampe di rumah saya mungkin nggak dibilang culture shock sih, lebih ke apa ya, ada rasa harus menerima aja karena rumahnya mungkin yang Nggak tidak sesuai ekspektasi. tidak biasa kita tinggali. Ah, oke. Jadi kayak oke, kamarnya di sini kita taruh barang, terus saya udah mulai ngebayangin nih nanti malam bisa tidur atau enggak karena kan rumahnya emang dikelilingin sama kebun, jadi otomatis banyak nyamuk. Nah, habis itu untuk culture shock-nya sendiri mungkin yang sisi positifnya warga-warga di sana sangat-sangat ramah ya. Bener-bener kayak kalau di kota sendiri kan apalagi di tempat kita sekarang kayak untuk nyapa orang selamat pagi, selamat siang gitu-gitu kan agak tabu ya, agak canggung ya kan. Mm. Nah, kalau di sana bener-bener pagi, siang, sore, malam kita ngelewatin warga-warga di sana, mereka bahkan nyapa duluan. Nah, terutama kayak anak-anak sekolahnya, Benar. SD, SMP kayak selamat pagi Kak, selamat siang gitu-gitu. Iya kayak kerasa banget ini Ramah. kita sangat Benar. sangat diterima di Diterima. sini. Mungkin begitu aja sih dari saya. Kalau saya mungkin justru lumayan culture shocknya karena pertama saya justru di sana yang jadi golongan minoritas gitu. Karena kan mayoritas di sana Katolik dan teman-teman saya yang sekelompok sama saya, Pak Andri, Brandy, Bang Rino, semuanya bukan Muslim gitu. Jadi kayak saya satu-satunya Muslim di sana dan lebih ke nggak culture shock banget sih enggak, tapi kayak lebih berbeda aja. Kayak biasanya kan justru saya yang ada tempat ibadahnya dekat atau segala macam, justru kan saya di sana yang paling jauh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sana yang saya tangkap sih orang-orangnya itu mereka kalau basa-basi, mereka nggak basa-basi gitu, tapi emang benar-benar meniatkan seperti itu. Karena saya ada cerita waktu itu saya lagi pulang dari pantai. Di situ saya sama Oscar tuh sama temen yang dari Seti Perbajawa. Saya pulang tiba-tiba rumah warga tuh ada yang manggil buat nawarin makan gitu. Buat nawarin makan kayak kalau di tempat-tempat kita kan kayak Pak makan Pak, oh iya mari, udah kan paling kayak gitu. Justru mungkin kalau kita samperin orang yang nawarin malah gelagapan gitu kan. Kalau di sana justru mereka nawarin bener harus malah kita Ditarik-tarik lu berarti. Iya. Ditarik-tarik gini. Ayo Enggak, makan. tarik juga Pak. Nggak Maksudnya segitunya, Pak. kayak justru di sana lebih anggaplah tabu kalau kita menolak Menolak, gitu. ya. Justru kita harus malah menerima. Kayak waktu itu juga sebenarnya saya agak nggak enak, cuma justru Oscar yang ngomong gitu karena Oscar juga kan orang Bejawa juga Iya. ya, orang Timur juga. Dia yang bilang ke saya kalau budaya di sini kalau misalkan ditawarin kita harus nerima gitu. Oh ya udah deh makan gitu, karena lumayan juga kan siapa yang nggak mau gitu ditawarin makan. Ya udah saya makan di situ. Dan kalau di sana ini nggak tahu beneran budaya di sana atau emang cuma pengen kita banyak makan aja gitu, tapi di sana juga mereka malah dianjurkan kalau makan harus nambah gitu, karena kalau kita nambah itu artinya kita menghargai yang memasak gitu. Jadi mereka malah nggak masalah banget kalau kita makannya banyak gitu. Kalau kita makannya banyak justru mereka malah
senang banget gitu, malah Iya. senang. Jadi kita untungnya banget di sana nutrisi kita justru malah tercukupi banget sih. Iya. Kayak makan tiap hari tuh banyak gitu. Ikan segar. Ikannya Betul. Di segar. sana benar-benar Ya, perbaikan benar-benar gizi ya. ya. Bener, kayak culture shocknya di sana paling kayak gitu. Sama yang terakhir mungkin kalau bagi saya pribadi bukan culture shock, tapi menurut saya justru orang-orang di sana toleransinya tinggi banget. Toleransinya tinggi karena di sana mereka kalau ingin penyembelihan hewan atau apapun, justru mereka malah inginnya atau dianjurkannya disembelih sama orang yang muslim gitu. Karena mereka juga tahu, mungkin mereka menganggap kayak tata cara dari orang-orang yang muslim lebih benar atau lebih higienis gitu, dan agar semua orang bisa makan, makanya mereka lebih memilih kalau ada pemotongan di sana lebih pengennya tuh orang muslim yang nyembelih gitu. Nah, kebetulan karena saya satu-satunya orang muslim yang ada di tempat situ gitu, makanya saya yang jadi disuruh apa-apa yang nyembelih gitu. Kayak pertamanya banget yang kayak tadi Pak Andri bilang, kita mungkin pas pertama datang penyambutannya nggak terlalu gimana-gimana, tapi mereka kalau tiap malam pas malam makan malamnya itu waktu itu sih Pak Hans sendiri yang bilang kalau budaya di sini kalau misalkan menerima tamu atau melepas tamu pasti mereka kayak potong ayam gitu. Kayak mungkin mereka makan ayam di waktu-waktu tertentu aja kali ya Pak ya, mungkin gitu. Nah di situ juga di momen itu kayak saya yang disuruh nyembelih gitu. Walaupun jujur pas pertama banget saya enggak jadi yang nyembelih karena waktu itu belum terlalu bukan takut, tapi kayak lebih belum terlalu tega lah gitu. Tapi kayak di percobaan kedua baru akhirnya saya yang nyembelih juga. Kayak Tapi ayamnya nggak hidup kan? namanya udah disembelih kan Oh, iya. meninggal Pak. Ada Lama-lama aja. Pak Andi yang disembelih. Jangan melanggar. Iya, jadi kayak di sana toleransinya tinggi, saya nyembelih ayam. Terus di momen itu juga kayak beberapa hari kita di KKN di sana, kebetulan Pak Kepala Desa juga ada pesta nikah. Pesta nikah mereka kayak belisnya itu maharnya kan kayak ternak-ternaknya banyak banget. Salah satunya ada sapi. Nah, di momen itu juga saya yang nyembelih sapi itu. Sapinya. Ya itu tuh Pertama aku kali ngeliat juga. fotonya. Ya. Aku ngeliat fotonya dia Oh. megang dan Iya. keren sih. Berarti ada Kayak- satu foto yang belum kalian lihat. Apa tuh? Ketika sapi nendang dia. Iya. Emang ada Pak? Ditendang. Nggak ada ya terus. Ya di situ sih saya yang nyembelih sapi, dan justru malah momen pertama saya nyembelih di tempat yang mayoritas bukan muslim gitu. ya. Experience yang benar-benar keren banget juga sih, berharga banget juga, dan justru ilmu baru lagi. Berarti Itu pulang sih. dapat sertifikat penyembelih hewan. Dapat Ya. CV lah. dapat CV baru. Sama satu lagi Len, kalau kalian perhatiin tuh salah satu hal unik dan positif menurut saya di sana itu, coba kalian perhatikan hampir semua pintu rumah itu terbuka kan. Iya benar benar. Itu Bener. biasanya kan kalau kita lihat pagi-pagi kan mama kita di rumah kan Mm-mm. sapu-sapu tuh sama si Dian biasanya. Nah, tapi pintu rumah depan tuh sudah dibuka gitu kan. Benar. Dan itu dibuka sepanjang hari sampai sore gitu. Dan Iya. kalau kita di sini kan agak aneh kan karena kita Iya, sudah benar. terbiasa. Pasti ada aja kan sialnya maling. Iya benar. Di sana enggak. Jadi kayak peralatan kita itu dilepas aja di meja. Jendelanya nggak ada penutupnya. Jadi benar-benar gordeng saja sama trali. Jadi kalau orang dorong aja pintu untuk ambil tuh bisa aja gitu kan. Jadi itu salah satu menurut saya ya, mungkin nggak semua tempat ada kayak Nggak gitu, semua tapi tempat. pintunya dibuka terus dibiarkan semua barang itu. Jadi nggak ada satu orang pun yang berani masuk untuk ngambil atau apa ya. Iya. Jadi menurut saya itu yang salah satu hal positif. Kalau saya tangkap ya, buka rumah itu menandakan tuan rumahnya terbuka, Betul. Oke. menerima semua orang siapapun datang. Nah, positifnya orang-orang di sekitar juga tidak memanfaatkan peluang itu untuk menjara misal atau mencuri segala macam. Itu Kayak udah saling percaya ya juga gitu. ya, Pak ya. Jadi kadang saya pertama yakin nih, saya sempat tanya gitu kan, yakin nih pintunya dibuka. Iya nggak apa-apa Pak. Oh, berarti itu salah satu hal positif yang bisa lah kita tiru tapi kayaknya susah ya. susah. Kekeluargaannya di sana Ya, kental benar. banget juga. Keren. Ini berarti udah jadi salah satu pengalaman berkesan yang nggak bisa dilupain ya? Banget. Atau ada Saya lagi pun yang mungkin? terbilang satu daratan tuh merasa oh ini pengalaman baru juga karena oke mungkin kita satu daratan tapi jaraknya juga cukup lumayan. Secara kultur juga mungkin berbeda juga dengan Bajo dan sekitarnya. Jadi menurut saya Riung ini punya potensi lah ke depannya dari segi kekayaan budayanya, wisatanya, tinggal akses sih menurut saya, akses informasi, akses jalan yang memang sedikit butuh effort aja. Orang harus ke Riung, orang harus ke Bejawa. Tetapi ketika udah sampai di sana segala perjalanannya akan terbayar sih sampai di sana. Benar.
Benar-benar aku juga setuju Ya. kalau soal itu. Lalu ada nggak sih Kak? Ini kan tadi kan ada cerita-cerita yang Ya. seru, cerita happy, bahkan sampai hal yang buat kita terkesan gitu kan. Ini ada nggak yang bikin kalian cerita sedih tentang di sana, entah pas penutupan atau apapun itu? Wah, sedih Apa sih itu ya? sih. Yang Sedihnya apa? kita perpisahan, Pak. Oke, ya. Pengalaman sedih atau apa yang Pengalaman sedihnya mungkin justru pas saat mau pulang ya. Benar. Kita nggak expect kalau bapak mama yang di rumah itu akan semerasa kehilangan itu ke kita gitu. Jadi kita kan cowok nih kan, jadi ya kadang bodo amat lah soal perasaan. Ternyata ketika lihat mama di rumah, teman-teman yang lain pada saat mau cabut itu, kayak berat gitu kan. Padahal bentaran doang harusnya. Nah, itu Terus poinnya. sedih yang lainnya sebenarnya yang gagal pulang juga kan. Ya kita sempat ibaratnya kita udah ada planning juga kan di sini misalnya ada kegiatan juga. Ternyata pada saat informasi bahwa kita nggak jadi pulang, jadi ada banyak hal yang terbengkalai juga. Tapi ternyata di balik hal tersebut ada banyak keindahan-keindahan lain. Jadi kita Benar. bisa memperpanjang masa kebersamaannya. Betul. Benar. Cuman ya endingnya juga itu, jadi semakin lama juga semakin berat tuh untuk lepas gitu. Benar-benar. Dari kalian? Brandy gimana? Nangis kah atau Brandy dulu aja. Brandy nangis sih. enggak lah. Sedikit. Iya. Jadi iya atau enggak ini? Menangis. Karena kita nggak se-expect itu akan sikonnya akan seperti itu. Jadi kita kan ibaratnya santai-santai aja kan. Bapak mama besok kita mau pulang gitu kan pamit. Ya. Kita nggak pernah membayangkan ternyata respon sebaliknya itu membuat kita kayak di bawah aja gitu kan. Jadi Betul. kayak responsif aja kita waktu itu, spontanitas segala macam untuk ikut terlibat terhanyut di situasi yang ya dari mama sih ya, dari mama yang di rumah gitu. Jadi kita ikut aja gitu, melo semua jadinya. Asli. Valen yang terseduh-seduh gitu. Enggak. Tapi berkaca-kaca. Pak. Ya. Adalah. Lanjut, Ren. Kalau experience yang mungkin kita golongin yang kurang enak kali ya. Misalnya mungkin dari pertama mungkin dari jaringan juga terbatas sama mungkin saya yang agak kurang nyaman di sana ketika mungkin perjalanan malam kayak di sana penerangan jalannya sangat minim. Iya. Nah, itu juga salah satu yang saya kaget juga. Terus orang motor tuh pakai senter kan. Iya. Kan maksudnya kan di sana bukan yang nggak ada bengkel nah tapi lampu motornya nggak ada, terus rem tangannya nggak ada. Jadi benar-benar motor yang kita pakai untuk operasional itu nggak ada rem tangannya. Terus Iya. remnya gimana dong kalau Ya, kayak gitu? menyesuaikan aja. Karena di Feeling. sana konsep kendaraan yang penting kita bisa naikin, Iya. Pak. Iya, benar. Bisa jalan. Jadi kita dikasih satu motor tuh untuk operasional sama Pak Kades. Cuman ya itu tantangan terbesarnya adalah motor itu nggak punya rem tangan ya, rem tangan nggak punya lampu. Jadi ya kebetulan Brandy bawa senter, jadi Brandy ngikutin tuh kayak Iya, jadi warlock kalau- pasang di kalau tahu di jidat. senter biasa. pakai double tip di Brandy. Enggak lah kan ada. Iya sama paling dari transportasi juga bahan bakar. Iya, Iya, susah, bensin, sangat bensin. susah, Iya, benar. segala macam. Jadi kayak udah mana malam jalannya juga ada beberapa yang berlubang, jadi kayak sangat-sangat menantang di Iya. sana juga. Mungkin kalau untuk kita momen-momen sedihnya pas kita pulang lagi itu juga, nah kita juga nggak expect ternyata kayak cuman kurang lebih 2 minggu bisa bonding ini, bisa Ya. senempel ini ternyata dari mereka, respon mereka kayak merasa kehilangan banget, jadi sepi mungkin rumahnya. Padahal kan kita kayak apa ya, kita yang nggak terlalu di rumah banget kan, kita Iya. yang pergi-pergi setiap hari ke sana ke sini untuk ngeliput, untuk dokumentasi, tapi di akhir malah kita ngerasanya sangat-sangat dekat banget sama sama tuan rumah. Satu lagi faktanya, bahkan mama di rumah itu tahu kesukaan mereka ini. Iya, Jadi benar. dia tahu ada yang nggak Saking suka bawang, sayangnya. iya ada yang nggak suka ini. Jadi Iya. sedetail itu si mama di rumah itu memperhatikan kami. Jadi dia tahu nih yang saya misalnya nggak suka ini, Brandy nggak suka ini. Jadi pada saat dia masak, dia udah petakan tuh, dia udah bagi, Iya. ini untuk Brandy ya, ini untuk Valen, ini untuk Rinov gitu. Jadi ya kurang lebih hal-hal yang kayak gitulah yang bikin merasa, kayaknya kita merasa diterima nih sebagai keluarga di sini. Iya. Jadi pas mau meninggalkan tuh merasa berat gitu.
Iya, mama di sana benar-benar jadi mama kita. Ibu Ya. sendiri. Iya, yang di sana kayak. Sampai dia tahu tuh si Brandy nggak suka ini dan Iya. segala macam. Saya kaget banget pas kan mungkin terlihat ya saya kalau lagi makan masakan yang ini misalnya kurang terlihat bersemangat Ya. atau kurang terlihat bernafsu mungkin langsung dinotis sama mama, oh Brandy ini lagi digorengin ini nanti tunggu ya gitu Ya, kayak. jadi Brandy ini nggak suka yang kuah-kuah kalau nggak Iya, salah. iya. Dia suka yang goreng. Jadi entah kenapa si mama tuh notice tuh. Jadi mungkin pada saat makan sebelum-sebelumnya terus dia bilang pas makan lagi, tunggu ya Bran, lagi digoreng tuh. Iya. Sampai sedetail itu diperhatiin. Benar. Keren banget. Tuh. Iya. Kayak benar-benar ngerasa Emang di ngerepotinnya Brandy ya. Ngerepotin. Bang Rinop gak suka bawang, Bener. lebih repot. Nah kayak si Rinov tuh dia nggak suka bawang. Jadi ternyata si mama ini perhatiin tuh pas makan Rinov tuh misahin tuh bawang-bawangnya. Iya. Akhirnya si mama ini kayak semacam bikin khusus lah untuk bocah-bocah ini untuk makan biar mereka nyaman gitu. Bener-bener. Lebih ke ngerepotin sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya itulah kasih sayang Untung cuma seorang 2 ibu. minggu ya. Iya, ribet ntar. Iya. Masa sebulan misahin bawang sebulan? Iya. Benar. Gitu. Tapi keren sih kasih sayang seorang ibu bener-bener. Benar. Makanya wah, Mm-mm. makanya pada mau kesana lagi katanya. Mau sih. Mau misahin bawang, mau Enggak dong. Iya. Keren, Ya. keren. Benar. Dari Valen gimana? Oh ya, kalau saya pribadi sama sedihnya yang pas momen-momen perpisahan, karena di sana jujur saya deket juga sama yang anak-anak kepala desanya itu kayak Miki sama Bang Yorin. Itu benar-benar kayak ngerasa punya saudara di sana. Jadi pas kita pisah pun yang kayak tadi benar kata Pandri bilang, kayak gak expect juga kalau mereka bahkan bisa sambil netesin air mata tuh benar-benar yang kayak justru ngena di saya juga sih, kayak berat aja gitu untuk ninggalin, karena dan justru itu juga yang merubah stigma saya terhadap orang timur, walaupun mereka kan mungkin secara fisik kelihatannya kayak sangar-sangar, serem-serem gitu, Emang tapi iya. iya dong Pak, kayak bapak saya takut jujur ngelihatnya. Terus kayak ternyata hatinya tuh benar-benar selembut itu, dan justru mereka mungkin perasaannya lebih peka daripada kita mungkin yang orang-orang kota gitu. Makanya saya juga belajar dari mereka kayak gitu. Kayak sedihnya benar-benar dapet sih yang pas perpisahan di rumah itu malam-malam. Pokoknya berkaca-kaca lah mukanya juga, dan ditambah perpisahan juga yang pas di kecamatan, kan kita kan jatuhnya kayak 2 kali perpisahan gitu. Jujur 3 di kali. 3 kali Malam, bahkan ya. pagi, Iya. soalnya Justru di kecamatan itu justru saya ngelihat yang Miki itu tuh, yang teman saya yang anak kepala desa, dia sampai nangis itu. Nah, itu yang nangis cowok. Iya, yang nangis Unexpected. cowok. Justru ketika dia nangis saya ketawa. Justru saya ketawa kayak wah lucu banget sih ngelihat Iya. muka dia nangis tuh. Tapi di situ yang saya benar-benar ngerasa oh saya benar-benar diterima di sini gitu. Dan kayak jadi nyambungin tali silaturahmi juga sih, kayak siapa yang nyangka kalau ternyata kita bisa punya saudara di ujung timur Indonesia gitu kan. Kayak yang momen-momen kayak gitunya sih yang bakal terus dikenang, dan mungkin jangan sampai itu jadi yang pertemuan terakhir kita gitu. Kayak kita mungkin bisa bertemu lagi, entah kita yang kesana atau mereka yang nyamperin kita di sini yang di kota. Betul. Gitu. Amin, amin, amin. Semoga bisa ketemu lagi ya. Karena Benar. ngedengar cerita kalian kayak gini aku jadi ikut sedih karena aku juga di sana kan punya mama Oh dan iya, papa benar. asuh kan. Iya. Jadi Oh, kalian di Riungnya ya, pas di Iya. sekitaran kecamatannya. betul, itu aku juga punya ngedengar kalian cerita, ngedengar gimana mamanya kalian benar-benar sesayang itu sama kalian sampai benar-benar tahu detail-detail kecil kesukaan dan Nah, yang itu, tidak kalian benar-benar. suka itu tuh benar-benar nyentuh banget. Benar. Tapi kan dari tadi ini kan dengar cerita kita pengen gali juga kan. Aduh, Ini kan Boleh. dari jauh juga Len. Jadi kalau nggak salah dari Medan kan. Iya. Ya, jadi Oh. dia ibaratnya nyebrang Medan Ke ke Jawa timur terus tuh ke kayak timur. gimana? Itu momen yang memorable itu apa gitu mungkin. aku ya, aduh banyak lagi Kak. Yang paling keinget itu sama mama dan bapak asuh aku sih. Kebetulan mama dan bapak asuh aku itu ibu camat dan bapak camat. Oh, mereka Pak Camatnya kan. Iya. Betul. Karena mereka di pusat kecamatan. Iya. Oh iya. Ya itu aku benar-benar disayang. Aku bahkan punya nama panggilan khusus dari mereka. Terus sama anak-anaknya juga. Tapi Pak Camat ada anak cowoknya? Ada. Oh, bisa masih... ini Len. Tidak. Oh, tidak. Tolong. Masih adik kecil banget. Oh, masih masih kecil. SMP Mungkin dia. kalau Bisa Pak. Sekarang Kepala jarak desa nggak kita sekarang baru jarak ya. nggak jadi soal.
Maksa Maksa. Enggak, adiknya mungkin siapa tahu. Iya, mungkin. Saudara. Ya, saudara. Kita Ya. saudara saja. Ya kan maksud saya tanya tadi kan emang saudara kan, bangun silaturahmi. Masih Kalau lebih dari situ itu urusan pribadi. Oke. Benar. Oke. Lanjut. Sip, sip. Berarti Boleh. salah paham ya. Ya. Oke. Jadi emang bener-bener baik banget. Terus juga di sana ada juga Mamaan sama Om Lori, di situ mereka itu di situ nyiapin makanan buat kita. Jadi kita kalau misalnya pagi, siang, sore itu makannya pasti selalu di rumah mereka. Mereka selalu nyiapin Oke. makanan buat kita. Terus juga kakak anaknya Mamaan itu juga bener-bener jadi kayak kakak banget gitu. Mau makan apa? Ini enak nggak? Kamu mau suka nggak kalau dibuat kayak gini gitu? Kebetulan juga ada tim aku, tim dokumentasi Kak Rizky namanya, tahu kan Kak Rizky? Iya, iya. Dia kan nggak bisa makan ikan kan. Oh, Jadi dia juga itu tuh sama tuh disediain khusus. disediain khusus juga karena nggak bisa makan ikan. Makanya kayak ngedenger kalian cerita tuh ngebuat aku jadi nostalgic lagi ke sana gitu. Pengen balik lagi. Itu sih. Terus mungkin udah cerita dari aku. Kita Oke. lanjut lagi nih. Gimana pas kepulangan? Kalau keberangkatan sama kepulangan paling ya sama aja kan, kita naik pesawat juga. Gimana nih? Sebenarnya aku juga kaget ya, karena pas pulang-pulang itu kita disambut dengan sesuatu yang Oh iya. tidak pernah Benar. kubayangkan. Gimana? Oh. Baru dapet. nyadar. Yang mana nih? Yang di mana nih? Kan banyak nih yang pulang nih. Udah, mending lu cerita dulu Len. Iya. Bapak dulu kali. Menurut Bapak gimana? Pulang pas perjalanan apa sampai sininya? Iya, Atau kepulangan. semua kepulangan? Ya pertama mungkin ya tadi ya, awalnya kita mikir ya kenapa kita nggak nginap aja gitu kan, toh jalan pulangnya ngelewatin kita gitu kan, karena banyak drama juga kan di sebelum kepulangan itu. Jadi belum sepemahaman lah orang yang jaga di rumah sakit dan juga yang kita datang tadi. Kita sempat terlantar tuh di depan rumah sakit karena nggak tahu nih jadi nginap di rumah sakit apa enggak gitu. Sampai-sampai si Pak Kadesnya bilang ya udah kita pulang aja, besok toh bisnya lewatin Lekosambi kok, kita tunggu di situ aja. Cuma setelah banyak diskusi dan segala macam kita tetap nginap. Paginya ya seperti biasa kita jalan darat lagi ke Momere. Ya mungkin yang pulangnya sedikit lebih lama kan. Jadi ya kayak Jatuhnya lebih lama dibanding, karena kita buka tutupnya hampir 2 kali, kena 2 kali dan lumayan lama tuh jeda waktu. Kalau pas kita pergi kan buka tutupnya nggak lama, meskipun sama-sama 2 kali tapi nggak lama. Nah yang pas balik ke Momerenya itu memang sedikit lama gitu. Jadi ya effortnya di situ. Terus mungkin yang ketika sampai di Jakarta yang mungkin tidak pernah terbayangkan ya itu tadi mungkin penyambutan itu ya. Jadi ya kurang lebih itulah. Jadi harapannya ya itu tadi kedepannya kegiatan ini tetap ada, dan apa yang menjadi kekurangan ini bukan berarti kita merasa bahwa ini gagal, enggak, tapi kita belajar lah, kita banyak belajar dari kegiatan kemarin. Dan saya yakin kita punya satu misi bahwa bisa membangun Indonesia dengan bersinergi bersama dengan di antara teman-teman PTS swasta gitu. Jadi kedepannya saya berharap ya kolaborasi seperti yang akan ada lagi. Jangan sampai berhenti di sini lah pokoknya. Jadi teman-teman Gen Z ini juga senang menurut saya untuk terlibat di kegiatan-kegiatan seperti itu. Betul. Benar. Mana Len? Kalau saya yang kayak tadi kepulangan itu kan kita dari yang pelepasan dulu di kecamatan, terus di rumah sakit. Nah dari rumah sakit juga baru paginya perjalanan lagi panjang. Cuma yang saya notice juga di kepulangan itu yang kayak tadi Pak Andri kan bilang kalau kita jalur pulang itu kan sebenarnya ngelewatin desa lagi. Nah di situ yang pas kita jalur, jadi kalau misalkan dari rumah sakit jalur pulang itu tuh ibaratnya kayak tinggal lurus deh gitu, tinggal lurus. Nah kalau belok kiri itu ke desa yang Lekosambi Utara, yang desa saya tempat KKN. Nah pas ngelewatin desa Lekosambi ternyata di situ Pak Kadesnya. Pak Kades tuh udah Standby. nangkring di situ, udah standby di situ buat kayak ya entah melambaikan tangan atau ngelihat kayak kita terakhir pulang gitu pakai bus. Dan di situ saya ngelihat dari jendela kayak wah benar-benar nambah ngena lagi sih, kayak bahkan di momen-momen kayak gitu beliau nungguin kita gitu, nungguin kita pas kita lewat Lekosambi itu di perjalanan sambil naik bus. Terus kayak di perjalanan juga kalau saya sih lebih jadi ke remind yang selama kita KKN sih, kayak kita
yang tadinya berangkat tiba-tiba sekarang udah pulang gitu, kayak sambil nostalgia aja sih di sepanjang Dari yang jalanan. peserta banyak tiba-tiba Iya, dikit gitu kan. terus karena udah beberapa ada yang pulang duluan gitu kan, kayak ya udah terus kayak kita jalan pulang, nyampainya juga malam lagi, berhenti kayak di tempat oleh-oleh gitu ya, Iya. kayak oleh-oleh, kita bermalam lagi dulu baru besokannya lagi naik Nah, pesawat. itu di luar ekspektasi juga tuh kan tempat Bener, nginap. bener. Ya. Kayak tapi yang penting kita nikmatin dan bareng-bareng sama Ya. teman-teman sih. Jadi ya kita walaupun apapun itu ada minus-minusnya, tapi selagi kita nikmatinnya bareng-bareng, kayaknya momennya jadi malah dapat aja gitu, malah jadi cerita terus. Terus ya juga pas yang naik pesawat tadi, nah itu sih yang pas kepulangan itu jujur pesawatnya lebih nyaman lah gitu, lebih lega karena nggak ada tumpukan-tumpukan paket gitu. Kita bisa duduk. Jadi justru malah itu yang di luar ekspektasi saya gitu. Kirain pulang ya bakal kayak gitu lagi. Oh ternyata malah lebih nyaman gitu, malah lebih enak. Jadi ya udah, terus kita mendarat lagi di Bandara Halim. Keluar tiba-tiba disambut itu kayak dikalungin medali, itu jujur ngena juga sih, kayak benar-benar ngerasa terapresiasi aja ya Pak ya, kayak kita udah menjalankan ibaratnya kayak jatuhnya kayak menjalankan misi 17 hari gitu, pas pulang dapat penghargaan, itu keren sih. Respect juga untuk LDikti, untuk Universitas Budi Luhur yang udah nyiapin kepulangan kita kayak gitu, itu keren lah. Mengena juga di pengalaman gitu, ditutupnya manis sih. Ada yang lupa Len, di Maumere tidur di mana? Di Maumere. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang nonton ya. Jadi di Maumere itu kan tempat nginap itu di luar ekspektasi kan. Iya, Jadi benar. tempat itu kayak rumah makan. Oh iya. Nah, teman-teman yang cewek kan yang di Bengkel. gedung belakang kan. Kamar. Jadi mepet-mepet. Nah, teman-teman yang cowok itu alternatifnya selain di dalam rumah makan itu alternatif tidur di bis. Di bis. Jadi telentang di bis, ada yang sampai di kursi. Jadi ada yang bahkan sampai pagi tuh nggak tidur gitu kan, karena ya itu keterbatasan tempat dan segala macam. Jadi pengalaman berharga juga untuk teman-teman. Iya benar. Di bis tuh kayaknya Kalau saya bukan di bis justru Pak, ya, di kamu pos, di pos yang ronda gitu. sebutannya balai-balai Balai, balai-balai yang kayak tempat duduk yang di Rotan, dekat rotan. bisnya ya, Iya. ya. Mereka di situ. Nah, saya nggak tahu Brandy ya. Iya. Kita di bis ya, Tidur Brandy. di bis. Ah. Benar. Jadi untuk kepulangan paling secara teknisnya kurang lebih kayak gitu. Kalau dari experience-nya juga kita nyampe di tempat makan yang sekaligus oleh-oleh itu, yang cowok-cowok juga sebenarnya anta beranta lah, terserah tidur di Yeah. mana aja, yang penting Benar. mau tidur mau enggak terserah. Benar. Sama saya kebetulan sama Pak Andri kita tidurnya di bis melintang meliak-liuk Benar, ya. benar. Jadi Kayak dari kita setel tuh kursinya kan. iya, bukannya yang lurus Bukan gitu. yang gini ya. Jadi kita Jadi gini kan lah. di bis kan ada kayak Apa empat sih empat istilahnya? gitu kan. Nah, badan kita dari sini ngelintang gitu, jadi kayak Nyebrang gitu ya. Iya. Jadi kepalanya di kursi yang bagian kiri, kakinya ke kursi Iya, yang kanan. gitu. Jadi kalau biasanya kan yang ke belakang kan, Iya. kita tuh motong gitu, melintang ke sebelah. Biar lurus badannya. Iya, jadi ada bagian badan yang ini Tidak ada kena alat. udara dari. gitu. Jadi itu kurang lebih experience yang menarik sih menurut Iya, saya. sama kepulangan juga kita sebenarnya nggak expect nyampe dirayakan itu ya. Benar. Kayak nyampe nih bener-bener kita ngerasain seperti atlet baru pulang dari SEA Olimpik. Games Iya. dari Kayak- Olimpiade. ya keluar bandaranya kita difoto-fotoin, terus kayak dikalungin medali, habis itu kayak ditanya-tanya juga, habis itu dapat bingkisan juga begitu. Kayak nggak expect aja sih, itu benar-benar ngobatin apa Capeknya lah ya. capeknya atau kayak rasa nggak enak dari teknis-teknis yang menurut kita agak kurang enak, tapi di situ kayak ngobatin banget sih. Ditambah kayak kita juga pas pulang hujan kan. Mm-mm. Hujan juga kayak ngerasa bahkan Jakarta juga punya cara sendiri untuk nyambut Menyambut, kita gitu. anjay. Siap. Emang bener-bener Iya. Penulis. copywriting-nya keren banget ya dari Dia lisannya lagi juga. searching tuh di sini. Kagak biasa. Oh, sama ini lagi pulang itu salah satu experience yang menarik. Saya kira teman-teman sepakat juga soal menikmati pemandangannya. Kan Iya. kalau pas kita pergi Iya, kan benar. kita nggak tahu ternyata sore ke sepanjang malam. perjalanan itu di pinggir pantai kan. Iya, bener. Kalau dari Bejawa ke Ende-nya yang kurang lebih hampir sebagian besar perjalanannya Ende Maumere itu kan kita bisa menikmati pantainya. Betul. Jadi Iya. benar-benar
menikmati perjalanan tuh di pas Benar. pulangnya. Jadi kita bisa lihat lautan lepas dan segala macam. Jadi kalau pas datang kan banyak masih gelap dan segala. Kita nggak tahu nih, oh ternyata ini pinggir pantai. Iya. Pas benar-benar start pagi dari Riung tuh kita bilang, oh ternyata ada bukit kiri kanan kayak gini. Jadi Iya. benar-benar menikmati perjalanan. Kapan lagi kita makan nasi Padang, view-nya gunung. Itu Nah, benar-benar kapan lagi gitu. Iya. Benar. Kapan lagi secara harfiah. Benar. iya betul. Itu sih. Oke. Heeh. Mungkin terakhir nih Kak, Ah, iya. ada nggak sih yang mau disampaikan baik untuk penonton ataupun untuk mama papa yang ada di Langkosambi gitu, Dari dulu, pesan-pesan. Brandy. Aduh. Berat sih. Berat ya. Oh. Kalau dari aku sendiri mungkin untuk penonton mungkin orang-orang umum di luar sana mendengar cerita kita kayak seru banget ya, harunya dapat, serunya dapat, pengalamannya dapat. Nah, mungkin kita juga di sini ngomong yang seada-adanya, jadi memang seperti itu keadaannya. Kalau untuk keluarga kami di sana, terutama di Langkosambi Utara, itu keluarganya Pak Kades dan Ibu Kades juga. Kita benar-benar bahkan sampai sekarang pun masih Nggak nggak putus komunikasinya. Iya, Video dan- callan. dan nggak ikhlas juga kita ninggalin tempat itu. Maksudnya kayak kita masih kangen banget. Bahkan kemarin pun sampai kita udah pulang kita masih video callan ya untuk nanya kabar gimana. Begitu sih, kangen banget di sana. Kalian sehat-sehat, terutama Pak Kades dan Ibu Kadesnya ditinggal sama kedua anaknya kuliah ya jauh. Jadi berasa banget pasti mereka sepi banget. Bener-bener kita pulang nih, momen anak-anak mereka yang 2 cowok itu juga kuliah. Jadi Iya. bener-bener ditinggal banget. Benar. Berbarengan ya. Iya. Iya, ya. Jadi momen kita cabut dari rumah itu ya, yang anak cowok juga kemarin ya udah sampai di Kupang, yang satu udah aktif kuliah juga di Bajawa. Mm-mm. Begitu. Jadi intinya mah sehat-sehat terus. Semoga sukses. Dan untuk Pak Kades, Desa Langkosambi Utara butuh Pak Kades lah. Benar. Begitu. Kayak Gokil. saya yang bilang, mungkin kalimat terakhir yang saya bilang ke Bang Yorin, kita ketemu lagi udah punya bisnis masing-masing. Bisnis bengkel ya. Gak apa-apa. Iya kan, Bangga, bisnis Bang. kan. Kita Iya, bosnya. Iya. Benar. Dari dulu ya. Kalau saya pribadi mungkin kalau untuk penonton di luar sana pesannya mungkin cuma singkat aja sih, kayak minimal sekali seumur hidup harus pernah ke daerah timur Indonesia. Karena Setuju. kalau kalian gak ke sana, walaupun kayak ibaratnya kalian kan sesama orang Indonesia gitu, tapi kalian belum menyempatkan diri ke sana, itu sayang banget sih. Kayak benar-benar mungkin dengan kalian pergi ke sana juga bisa nambah pengalaman baru dan merubah perspektif kalian juga tentang Indonesia tuh nggak cuma seluas Jawa, tapi banyak hal-hal yang bisa kalian explore lagi gitu. Dan untuk keluarga saya yang ada di sana, keluarga Pak Hans, Pak Kades, untuk Mama, untuk Bang Yorin, untuk Miki, kayak mungkin kurang lebih sama sih kayak Brandy juga. Pesannya gak bosan-bosan saya ngucapin kata terima kasih ke kalian, walaupun mungkin terima kasih bukanlah kata yang cukup gitu untuk membalas segala jasa kalian yang pernah diberikan ke saya. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui bahwasanya ketika saya mengingat Langkosambi sekarang, yang ada di pikiran saya bukan cuma pemandangan lautnya yang indah, bukan cuma perbukitan yang terjal, tapi yang saya ingat sekarang senyuman-senyuman kalian yang selalu tulus, yang bahkan tidak pernah saya minta gitu. Tapi justru kalian yang menciptakan ruang keluarga saya sendiri di sana, yang dimana saya benar-benar ngerasa diterima di sana gitu, kayak benar-benar ngerasa punya keluarga kedua sih di sana. Itu sih menurut saya, Pak. Tepuk tangan dulu. Oh, Ya, yang thank you, benar-benar thank you. seorang Ya. penulis. Oh, ya, nggak salah kan saya bawa dia kemarin. Betul. Thank you, Pak. Pandri mungkin, Pak. Pertama, menurut saya program ini adalah salah satu program yang harus kita pertahankan. Ya, kita bersyukur sekali kemarin Budi Luhur memilih Indonesia Timur, khususnya Bajawa Riung. Jadi saya merasa juga bahwa sebagai bagian dari Flores, atas kepedulian dari teman-teman, kepedulian dari perguruan tinggi untuk ikut membangun Indonesia Timur khususnya di Riung. Jadi saya merasa bangga gitu, saya merasa
sebagai orang Flores itu berterima kasih karena sudah hadir di sana. Nah, semoga warisan yang kita tinggalkan di sana itu benar-benar memberikan manfaat. Saya percaya bahwa yang kita tanam sekarang itu akan menghasilkan buah yang berlimpah di kemudian hari gitu. Jadi ya sekali lagi sebagai orang Flores saya merasa berterima kasih teman-teman dari Jakarta sudah berkegiatan di sana, memberikan dampak di sana. Saya yakin Riung suatu saat nanti akan menjadi destinasi yang sangat favorit ya. Tinggal nanti segala kekurangan yang ada sekarang itu kita benahi bareng-bareng, pemerintahnya juga aware. Jadi saya kira kita semua kemarin itu punya masukan yang banyak lah ke pemerintah. Saya kira mau dieksekusi perlahan atau dibablas semua, saya yakin apa yang kita berikan kemarin, sumbangsi kita akan menjadi sesuatu yang berharga yang bisa membuat Riung akan bisa lebih maju lagi ke depan ataupun ya, berjawa secara keseluruhan. Mungkin itu sih dari kami juga. Terima kasih MNC secara khusus mengucapkan terima kasih ke Budi Luhur sudah mengajak kami. Ya semoga ke depan kita semakin banyak kolaborasinya. Amin. Nggak hanya tentang membangun ke Indonesia Timur ataupun kemana. Jadi segala hal yang memang kita bisa collabin bersama, ya, kami sangat terbuka karena saya yakin dengan bersinergi ya dampaknya akan lebih besar lagi dibanding kita jalan sendiri-sendiri, dampaknya akan kerasa gitu. Jadi ya sekali lagi terima kasih sudah mengajak kami join di program ini. Semoga di tahun depan kita bikin sesuatu yang lebih gong lagi. Oke. Keren. Keren. Untuk keluarga kita yang di Nah, terakhir untuk Pak Kades sekeluarga, Pak Kades seperti yang saya bilang, Leko Sambi Utara itu bersyukur punya kepala desa seperti Pak Kades. Jadi nggak semua kepala desa punya pemikiran kayak Pak Kades. Jadi saya yakin, saya sering bilang ke Pak Kades setiap kali kesempatan ngobrol, Pak Kades, segala yang lain terjadi setelah ini adalah bonus. Jadi apa yang Pak Kades buat untuk Leko Sambi itu buat saja sekarang. Nanti kalau soal yang lain ketika legasi Pak Kades kuat di Leko Sambi, itu berkat yang lain akan datang tanpa Pak Kades minta. Karena saya yakin Pak Kades ini orang yang tepat untuk bisa bawa Leko Sambi ke arah yang lebih maju lagi. Ya, orangnya cukup open minded. Jadi dia mau menerima pendapat yang bisa dibilang kita kan anak kecil nih. Dia sudah hampir 2 tahun ya jadi kepala desa. Iya. Ibaratnya dia orang lapangan lah. Jadi kalau ada orang lain yang kayak pemimpin itu nggak mau terbuka gitu. Jadi apa sih kalian masih bocah? Tapi Pak Kades itu mau mendengarkan saya, mendengarkan Brandy, Valen, Rinov dan juga teman-teman yang lain. Jadi saya yakin kalau Pak Kades Hans ini bisa membawa Leko Sambi Utara ataupun wilayah Riung lah. Jadi suatu saat nantilah pasti dia jadi orang besar kalau memang konsisten seperti sekarang. Karena dia punya potensi ke sana dan saya yakin kalau dia bangun Watu Lajar dan sekitarnya dengan baik, yang lain itu tinggal datang dengan sendiri. Jadi bonus aja yang lain. Keren. Pak Hans next presiden ya Pak ya. Wow. Gitu. Pokoknya itu sih. Benar. Sehat-sehat lah pokoknya. Iya benar. Kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ke MNC dan juga mampir ke Budi Luhur. Nanti Boleh. Kita sambut nanti. Benar. Jadi kita kilas balik lagi Betul. kegiatan di Mereka sana. sambut kita dengan hangat, kita Kita sambut lebih betul. hangat lagi. Oke. Oke teman-teman, mungkin makasih ya Valen, Oke, Brandy, terima kasih Kak juga, Andri, dan ya. menyempatkan waktu untuk datang ke sini ngobrol-ngobrol sama aku, host Iya. abal-abal ini. Dan juga untuk teman-teman semuanya, semoga cerita yang kami bagikan bisa jadi inspirasi buat kalian ke depannya. Dan juga benar kata Valens, kalau bisa pergilah ke NTT karena itu benar-benar tempat yang bagus banget. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di situ pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Mungkin terakhir kita boleh ini dulu kita apa? Tagline-nya kita. Oh iya. Bareng. Masih ingat tagline-nya? Kayaknya harus latihan lagi. KKN Merajut Nusantara Bersama Iya. lebih berdampak. Oke, siap? 1, 2. KKN Merajut. Siapa? Langsung. Barengan aja kali. Bareng-bareng. Bareng-bareng. aja. Oke Pak. Ya. Pertama ya. 1, 2, 3. KKN Merajut Nusantara. Ini enggak apa. Kakak- Ulang. Lebih kompak. KKN tematik Merajut Nusantara. Oh, oke. Desain tematik Merajut Nusantara. Oke. Bersama lebih berdampak. Oke. 1, 2, 3. KKN tematik Merajut Nusantara bersama lebih berdampak. berdampak. Oke. Thank you. Terima kasih.